Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Izin memperkenalkan diri. Nama Rocky Fikantara Kusumadewa, NPM 20010100047, program studi pendidikan agama Islam kelas A, mahasiswa semester 1 Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini saya akan mempraktikkan ayat-ayat Gharibah dalam rangka memenuhi tugas mandiri pertemuan ke-12 mata kuliah baca tulis Quran. Langsung saja, apa itu ayat-ayat Gharibah? Ayat-ayat Gharibah terdiri dari sakta, imalah, ismam, tashil, dan naql. Yang pertama, sakta. Sakta adalah berhenti sejenak dengan 2 harokat tanpa bernapas dengan niat melanjutkan bacaan. Contoh dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu ya'sibun. 2. Imalah. Imalah adalah pembacaan harokat fathah yang miring ke kasroh sehingga seolah-olah dibaca re. Contoh dalam Al-Quran surat Hud ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna Rabbi laghafurur rahim. 3. Ismam. Ismam adalah menampakkan harokat dhamma yang terbuang dengan isyarat bibir. Contoh dalam surat Yusuf ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Keempat, taksil. Taksil adalah hamzah pertama dibaca tahqiq atau jelas dan pendek, sedangkan hamzah kedua dibaca tahsil, yaitu meringankan bacaan antara hamzah dan alif. Contoh dalam surat Fusilat ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'jami'un wa arabi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu naql. Naql adalah memindahkan harokat hamzah pada huruf sebelumnya. Hal ini dikarenakan hamzahnya berupa hamzah wasal. Saya contohkan pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11, potongan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Shadaqallahul azim. Demikianlah pembacaan mengenai ayat-ayat Gharibah, penjelasan serta contoh-contohnya yang terdapat dalam Al-Quran. Bila terdapat salah pengucapan atau pemaparan yang kurang tepat, saya mohon maaf, karena setiap manusia pasti mempunyai tempatnya salah dan hilaf. Semoga tugas ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan orang lain, dan semoga tugas ini bisa menjadi pengembang saya dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya saya akan mempraktekkan tentang sujud tilawah. Tunggu video saya selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, saya akan melanjutkan video saya yang sebelumnya mengenai ayat gharibah, kemudian saya akan melanjutkannya ke sujud tilawah. Jadi apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan seseorang karena membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajdah. Ayat sajdah adalah ayat yang menerangkan atau memerintahkan sujud di dalam Al-Quran. Yang pertama saya akan ulangi. Dalam sujud tilawah terdapat dua macam. Yang pertama sujud tilawah di luar sholat, dan yang kedua sujud tilawah di dalam sholat. Yang pertama sujud tilawah di luar sholat, sama halnya dengan pengertiannya. Jadi sujud tilawah dilakukan karena kita mendengarkan atau membaca ayat-ayat sajdah. Jadi di sini saya akan membacakan ayat sajdah, yaitu Al-Quran surat Al-A'raf ayat 206. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina inda rabbaka la yasta'biru fa'ana ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Nah, ketika kita mendengarkan atau membaca surat atau ayat-ayat sajdah, kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Apa yang saya bacakan tadi merupakan ayat sajdah, jadi saya akan mempraktekkan bagaimana cara sujud tilawah di luar sholat. Yang pertama, kita berdiri. Dari beberapa pendapat tidak berdiri juga tidak apa-apa, tetapi saya akan melakukan dengan cara berdiri. Yang pertama kita niat sujud tilawah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujud tilawatil sunnata lillahi ta'ala. Ulangi. Nawaitu sujud tilawatil sunnata lillahi ta'ala. Kemudian takbir, Allahu Akbar. Setelah takbir lanjut dengan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian selesai. Nah, kurang lebihnya seperti itu tata cara sujud tilawah di luar sholat. Kemudian yang kedua, tata cara sujud tilawah di dalam sholat. Maksudnya adalah sujud tilawah dilakukan pada saat sholat, ketika membacakan ayat-ayat setelah surat Al-Fatihah itu mengandung ayat sajdah. Kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Baik, bagaimana prakteknya? Perhatikan baik-baik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lahum la yu'minun wa iza quriyati alaihim qur'anu la yasjudun. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Balil ladzina kafaru yukazzibun.
Demikianlah video praktek ayat-ayat gharibah dan sujud tilawah. Dari video tersebut saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan ketika saya mempraktekkan, baik salah kata maupun perbuatan. Saya mengharapkan kritik dan sarannya, dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.